Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan, NIM 1825107, Prodi Manajemen, mata kuliah Teknopreneur, dosen pengampu Bapak Purwantoro SE MSI. Baiklah, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama itu, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang produk saya, yaitu bakso bakar. Yang membedakan produk kami dengan pesaing yaitu kami mengolah sendiri bahan-bahan dengan alat yang telah kami siapkan seperti blender dan penggilingan bakso. Kemudian bakso kami ini berbeda dengan bakso pesaing, yang mana kebanyakan bakso-bakso pesaing itu menggunakan bakso-bakso dari nugget ataupun dari bakso kemasan. Kemudian untuk bumbu juga kami berbeda karena kami mengolah sendiri bumbu-bumbu untuk bakso ini yang menjadi ciri khas dari bakso bakar kami ini sendiri. Kemudian untuk soal nomor 2, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Tentu patut dipertahankan dan berbeda dengan para pesaing. Yang pertama, kita menggunakan daging segar yang kita olah untuk menjadi bakso. Itu juga sudah banyak berbeda dengan bakso-bakso yang lain yang kebanyakan itu dari kemasan. Kemudian untuk dari bumbu kita juga berbeda karena kita mengolah bumbu ini yang mana sudah kita coba rasa dari bumbu kita ini kepada banyak kalangan, yang mana mereka banyak menyukainya. Yang membedakannya bumbu kita dengan bumbu yang lain yaitu yang biasanya bakso pesaing hanya menggunakan saus dan kecap, tapi kita di sini menggunakan cabai, kita menggunakan kacang, kita menggunakan gula aren, yang mana kita proses, kita olah menjadi bumbu khas dari bakso bakar kita ini. Kemudian untuk nomor 3, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Jadi target segmen kami ini penjualannya ini ke semua kalangan, tapi yang lebih utama itu biasanya pelanggan adalah dari kalangan anak-anak pelajar seperti SD, SMP, SMA, yang mana mereka sangat menyukai kuliner, terutama bakso. Kemudian nomor 4, jelaskan bagaimana cara agar Anda dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing secara efektif. Jadi dengan memperkenalkan bakso ini melalui media sosial kita juga bisa sehingga kita dapat target yang mana para pelanggan ini mengetahui perbedaan antara bakso bakar dengan bakso bakar yang lainnya, yaitu dari harga yang kita terjangkau murah, kemudian rasa yang tidak berubah, sehingga dan juga kita menggunakan daging yang berkelas, mana daging dan tepung kita olah dengan komposisi adonan yang sangat berkualitas. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Kita memiliki target tentunya untuk kelangsungan bisnis ini. Pertama, kita targetkan dalam waktu 3 tahun ini kita akan mencoba untuk mengumpulkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian nantinya akan kita buka cabang baru di tempat yang baru, yang mana nanti ide bisnis ini dapat berkembang sehingga dapat bertahan. Kemudian jelaskan bagaimana tentang keuangan atau proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Jadi kalau dalam proyeksi keuangannya, kita pertama mengolah sendiri bahan ini, yang mana itu sudah merupakan keuntungan ketika kita membeli langsung barang jadi. Dan juga kita menggunakan barang yang termasuk murah dan mudah didapati di pasar-pasar seperti kacang, gula nau, dan lain-lainnya. Dan lanjut untuk soal nomor 8, itu jelaskan perhitungan berapa lama bisnis ataupun layanan
bisa hidup atau punya lifetime di pasar. Menurut tafsiran saya, bisnis ini dapat bertahan lama, terutama karena bahan baku yang digunakan untuk membuat produk ini sangat mudah didapat di pasaran, seperti daging, tepung, tusuk sate, kacang yang kita gunakan sebagai bumbu. Itu sangat mudah di pasar untuk dicari. Dan juga kita memiliki tempat ataupun tempat biasa kita ngambil bahan-bahan ini, sehingga kita juga dapat harga yang lebih miring ketimbang kita beli jarang-jarang itu. Lanjut untuk soal nomor 9, jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Pertama, kita menentukan dulu ide bisnis kita ini apa. Kami mencari apa yang tren, apa yang diminati oleh masyarakat, kemudian baru kita lakukan uji coba. Kita mencoba untuk menciptakan produk tersebut, dan kami telah menentukan itu bakso bakar. Kami membeli bahan-bahannya di pasar seperti daging, kacang, tepung, sambal, cabai maksudnya, tusuk sate. Kemudian kami olah daging ini menjadi bakso. Kami masukkan ke dalam blender, digiling, kemudian sudah halus dicampurkan tepung. Perbandingannya kami menggunakan 1 kilo daging berbanding dengan 2 kilo tepung. Yang mana itu masih termasuk sangat bagus ataupun terasa dagingnya, unsur dagingnya masih terasa. Kemudian setelah itu kami juga menciptakan resep bumbu, yang mana bumbu kami ini dari kacang tadi dicampur dengan gula anau, diolah, kemudian dimasukkan sambal, cabai yang sudah di blender. Kemudian inilah bumbu resep kami tadi, yang mana sudah kami coba rasanya dan akrab di lidah, sehingga meninggalkan rasa ketagihan pada pelanggan nantinya. Kemudian kami mengeksekusi bisnis ini, kami mencoba dulu berjualan keliling kepada teman-teman. Kami kenalkan produk ini, mereka tertarik, kemudian kami mulai membuka stand. Di sana kami juga memiliki banyak pelanggan, terutama dari kalangan anak-anak pelajar SMA, SMP. Ada juga yang dari kalangan pekerja, anak SD juga ada. Kemudian kami eksekusi bisnis ini, kami mulai menggunakan dalam skala yang lebih besar lagi. Biasanya kami hanya membeli 1 kilo daging, kami coba untuk menargetkan dalam 1 hari kami bisa menjual 2 kilo daging, bakso maksudnya, 2 kilo bakso. Kemudian untuk soal nomor 10, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi persaingan bisnis. Tentunya kita siap untuk menghadapi persaingan bisnis dengan cara-cara seperti pemasaran yang harus kita tingkatkan lagi, pelayanan yang harus kita tingkatkan lagi, sehingga banyak pelanggan yang tertarik dan kenal sama produk kita, yang mana ini juga menguntungkan untuk penjualan kita. Untuk menghadapi persaingan bisnis tadi, kita tetap komitmen dengan harga yang telah kita tentukan di awal, dengan rasa yang juga tetap sama, tidak berkurang, porsi yang juga tidak berkurang. Kita olah produk tadi menjadi produk yang berkualitas, sehingga pelanggan tidak lari ke pesaing kita di luar sana. Dan juga kita menggunakan trik dalam menghadapi persaingan bisnis ini. Yang pertama yaitu dalam pelayanan. Kita mengutamakan pelayanan yang sangat sopan, juga memberikan bonus. Bila membeli banyak, kita akan berikan bonus dengan harga yang murah tentunya, mana ini juga merupakan cara untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang biasanya mereka hanya menjual bakso biasa gitu, kita jual bakso bakar. Kemudian kita berikan bumbu-bumbu atau resep-resep yang lebih sempurna lagi. Untuk kedepannya mungkin akan ada variasi rasa yang terbaru yang
akan kita kembangkan untuk menghadapi persaingan bisnis. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.